Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Nih, Selamat jadi malam Bapak Ibu. Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai KLPPG 2. Jadi KLPPG 2 ini itu tentang Oh, tujuan dan indikator pembelajaran. Oke. Apakah hari ini Bapak Ibu ada kegiatan PPG? Tidak ada, Bu. Sedang Sudah enggak PPL. ada. Hmm, PL. sudah mulai bikin ini ya Bapak Ibu, RPP-nya atau modul ajarnya begitu. Iya, Bu. Sedang PPL di kelas, Bu. Hmm, oke. Itu seru-serunya Bapak. Iya, Bu. Betul. Oke. Em, Bapak Ibu, Alhamdulillah yang bisa hadir ya malam hari ini. Yang tidak bisa hadir pasti nanti saya share filenya ataupun apa rekamannya Bapak Ibu. Jadi setiap hari, setiap pertemuan, eh, saya sarankan Bapak Ibu bisa hadir em, sehingga Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas langsung bisa ditanyakan begitu. Bapak Ibu, jadi ini kita akan bahas tujuan dan indikator pembelajaran. Ini adalah KLPPG 2. Baik. Jadi KLPPG 2 itu mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sana kita akan merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bapak Ibu. Oke, baik. Em, saya berusaha meresumkan, Bapak Ibu, apa itu indikator, kemudian tujuan pembelajaran, sehingga dengan melihat PPT saja, Bapak Ibu cukup. Nah, jadi tidak perlu lagi tentang membuka modul, mencarinya. Nah, minimal sehingga akan mempermudah Bapak Ibu dalam belajar di tengah-tengah kegiatan PPG, mulai PPL yang mulai padat ya Bapak Ibu. Nanti sudah mau padat, tambah sudah mau habis, bikinlah kegiatan-kegiatan UKIN, baik video dan lain-lain. Itu waktunya memang benar-benar terkuras baik tenaga, keuangan, waktu. Nah, akhirnya saya berinisiatif Bapak Ibu. Bimbel ini mempermudah Bapak Ibu, tidak ada tugas. Nah, kemudian materinya saya resumkan bagaimana Bapak Ibu itu mudah untuk mempelajarinya. Kalau tidak paham, bertanya ya Bapak Ibu. Oke. Baik, Bu. Saya mulai tentang indikator. Jadi ini adalah hal yang sering dibuat Bapak Ibu. Mulai bikin RPP atau tidak ada modul ajar, indikator dan tujuan belajar ini. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan karakteristik SKKD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Nah, dulu kita kalau Bapak Ibu di sekolahnya masih pakai di kurikulum 2013, kita kenal SKKD. Kalau Bapak Ibu pakai Kumer, kita kenal CP. Tetapi memang di dalam karena seluruh Indonesia itu masih belum Kumer semua, begitu. Jadi soal-soal pun masih ada yang kurikulum 2013 dan ada yang Kumer, Bapak Ibu.
Penyusunan tujuan pembelajaran yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD. Nah, ini mengingatkan saja saya. A, itu audiens. Audiens itu siswa, peserta didik, Bapak Ibu. Pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran. Pokoknya siswa atau peserta didik ada di sana, itu audiens. Yang kedua, ada B, behavior. Behavior ini adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Nah, perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu. Jadi kata-katanya adalah KKO, Bapak Ibu. Kata kerjanya kata kerja operasional. Menyebutkan, menganalisis, menyusun, membuat, merancang. Nah, itu adalah behavior. Kalau kondisi C, kondisi ini adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. Sedangkan degree D adalah derajat atau tingkat keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam menunjukkan perilaku hasil belajar. Jadi target perilaku yang diharapkan dapat berupa melakukan tanpa salah dalam batas waktu tertentu pada ketinggian tertentu, ukuran keberhasilan dengan baik, dengan cermat, dengan benar boleh, Bapak Ibu. Diberikan gambar, contoh di sini ini adalah C, kondisi. Siswa adalah audiens. Membuat sebuah media presentasi tentang hak asasi manusia dengan baik. Baiknya ini adalah miliknya degree. Nah, ini kata-kata membuat, mengimplementasikan. Nah, itu adalah behavior. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya berusaha. Ini pasti Bapak Ibu sudah sering lihat, sudah sering membuat. Jadi saya hanya mengingatkan. KKO itu adalah kita masih ada C1-nya mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta Bapak Ibu. KKO ini harus hafal Bapak Ibu, paham dan hafal cara penggunaannya. Mulai tujuan dari kita menguraikan SKKD, indikator tujuan pembelajaran, atau CP, ATP, TP. Nah, itu semuanya berkaitan dengan KKO. Mengingat ini, contoh kata kerja operasional yang satu rumpun menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Memahami itu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 itu menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, pembiasaan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan, menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Mencipta itu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jika kita membuat soal, ada eh, yang mengandung hot gitu ya, maka C4-nya sampai C6. Jika kita membuat tujuan pembelajaran untuk anak-anak agar anak-anak bisa berpikir kritis, maka KKO-nya harus C4 sampai C6. Kalau itu lot itu C1, C2 sampai C3. Ada yang menerangkan seperti itu. Ada yang C3-nya itu mode, Bapak Ibu, tengah-tengah itu. Nah, unsur-unsur dalam menunjukkan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD sama. Jadi dari slide yang sebelumnya, ini memperjelas saja. Jadi audien itu adalah peserta didik, siswa. Behavior adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Dengan ada kata-kata ya tingkat kognitifnya C1 atau sampai C6. Bu, biasanya ada tidak keterampilannya? Ada. Jadi menyajikan apa begitu. Kemudian kondisi, yaitu berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peraga yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Degree adalah tingkat keberhasilan. Bisa dengan bisa dengan baik, ada kata-kata dengan cermat, benar, salah, kurang tepat. Nah, itu adalah degree. Oke, baik, Bapak Ibu, saya indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur
dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kriteria dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pelajaran bahasa, boleh pelajaran-pelajaran yang lainnya, Bapak Ibu. Bentuk perilaku yang dapat dirumuskan dalam indikator berdasarkan taksonomi Bloom yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, Bapak Ibu, ini yang saya ambil saya screenshot dari panduan teknis penyusunan tujuan pembelajaran yang dikeluarkan Kemdikbud. Ya, Bapak Ibu, penilaiannya juga ada, bisa Bapak Ibu baca. Di sana ada ranah kognitif, Bapak Ibu, di mana C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Jadi Bapak Ibu silahkan menghafalkan. Ini di print, ditempel di tempatnya tidurnya Bapak Ibu, boleh tempat makan, kamar mandi atau dimanapun Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu lihat hafal, hafal, hafal gitu. Itu untuk mempermudah. Oke, baik. Unsur-unsur merumuskan tujuan pembelajaran. Ini setiap slide itu saya ingatkan terus. Ini audien itu peserta, behavior itu eh, perilaku yang spesifik, kondisi C itu kondisi yang berarti batasan yang diperkenankan kepada peserta didik, alat atau peralatannya, degree itu adalah keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, itu berarti adalah kondisi siswa audien. Nah, ada kata menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ini adalah behavior. Secara benar degree. Bapak Ibu pasti sudah tambah ingat nih. Nah, ini juga mempertajam lagi. Jadi audien itu sasaran siswa, behavior itu perilaku, tingkah laku, kondisi itu adalah keadaan, degree itu adalah tingkat atau ukuran keberhasilan. Dengan mengamati contoh yang diberikan, berarti ini ada kondisi. Siswa dapat, siswa itu adalah audien. Membaca teks dengan benda hidup dan tak hidup behavior dengan benar, degree. Oke. Jadi degree itu bisa siswa dapat eh, membaca 5 cerita dari 10 itu juga termasuk degree, Bapak. Oke, baik. Soal-soal berikut itu adalah soal-soal fisika, kimia, biologi yang berkaitan dengan tujuan pada periode sebelumnya, Bapak Ibu, UP pada periode sebelumnya. Oke, baik. Dalam pembelajaran fisika kelas 11 terdapat KD berikut. Ini saya merahi Bapak Ibu. Menganalisis. Nah, ini ada kata-kata menganalisis perubahan keadaan garis ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Maka indikator pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan yaitu Bapak Ibu jangan bingung ya Bapak Ibu. Wah, ini saya kimia ini. Nah, kimia kemarin dapatnya JP macam-macam. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Dilihatnya itu langsung, oh ini lihat KKU-nya, menganalisis. Menganalisis itu adalah C4. Maka kita cari, maka indikatornya kita cari yang C4. Nah, C4 itu mulai menganalisis. Kalau ini kita lihat nih, laporan. Membuat laporan itu C6, yaitu mencipta. Menjelaskan berapa Bapak Ibu? C2. Menyimpulkan, tekanan menyimpulkan itu adalah C5. Menganalisis itu adalah C4.
C4 Bapak Ibu menggunakan termometer ini C3. Jadi mana yang tepat? Ya sama-sama C4 yang D. Nah, paham ya Bapak Ibu dari sini ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, bentar. Saya buka Udah ada, map. Bu. Paham ya? Oke. Jadi materi ini gampang Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu teliti. Jadi jawabannya D. Karena menganalisis itu kata-katanya apa saja. Mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi. Nah Bapak Ibu ini sudah saya eh, agar Bapak Ibu mudah ya mengingatnya, mempelajarinya. Oke, kita soal selanjutnya ya Bapak Ibu. Selamat malam Bu, baru Pada masuk. rancangan pembelajaran. Oke, siap Bapak. Bisa lanjut, bisa langsung bergabung. Kasmir. Oke, ya Bapak Kasmir yang tadi ketiduran ya Pak. Oke, kita Iya, soalnya kecapean. ya Pak, saya memaklumi itu. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Bagaimana membuat menguraikan tujuan pembelajaran dari KD, SKKD, kemudian kalau itu kurikulum 2013 menjadi IPK dan tujuan pembelajaran atau dari CP, ATP, dan TP. Oke. Bapak Ibu ada soal ini. Pada rancangan pembelajaran terhadap contoh kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah menyajikan karya. Menyajikan karya. Nah, yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisiknya. Maka indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan. Bapak Ibu kalau ada kata berpikir kreatif itu maka yang dipilih adalah C4 sampai C5, C6. Nah, kalau ini menyajikan karya, menyajikan karya itu berapa ya? Berapa ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu menjelaskan itu yang mana? Merancang, Kira-kira jawabannya apa? C. Kenapa Bu? C. merancang alat. Oke, merancang alat. Karena kalau menjelaskan, Membuat C1. ilustrasi. oke, Bapak Ibu bisa ngisi di chat ya. Coba di chat. Kira-kira A, B, C, D, E. Bapak Ibu saya tunggu 1 menit. Menyajikan karya. Pilihannya adalah menjelaskan, menyebutkan, merancang alat, menganalisis, membuat ilustrasi hubungan tekanan. Oke, saya tunggu di chat Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu yang mana? Pasti Bapak Ibu punya jawaban ini. Luar biasa. Langsung cerut-cerut. C, 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 Oke, jawabannya kalau nggak C, E. Baik, Bapak Ibu, saya buka saja ya. Kemudian saya terangkan kenapa jawabannya itu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Bentar. Jadi di sini adalah yang opsi A menjelaskan. Bapak Ibu kadang-kadang nggak usah ini ya, nggak usah dibaca dulu begitu. Kalau sudah ketemu KKO-nya, loh KKO-nya kok sama ini, seumpama begitu. Maka baru dibaca materinya. Nah, itu. Jadi kita menjelaskan. Menjelaskan itu adalah C3. Kemudian
menyebutkan itu C1, merancang, menyajikan, merancang, menganalisis C4, membuat E mem- membuat ilustrasi. Bu, ini merancang dan membuat itu sama-sama C6. Apa yang beda? Nah, kalau sudah sama merancang ini C6, menyajikan karya ini C6. Nah, kemudian merancang itu C6. Kemudian E-nya membuat ilustrasi C6. Kemudian dipilih yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu maka lihat KD-nya berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Nah, C-nya merancang alat sederhana yang menerapkan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Nah, yang E yang mana? Tekanan, suhu, volume, energi kinetik gas rata-rata, kecepatan efektif gas, teori ekipartisi energi dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan sudah tidak jauh ya Bapak Ibu dari KD-nya. Maka yang paling cocok itu adalah C. Oke. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Paham ya dari sini? Jadi yang pertama itu adalah kita lihat KKU-nya. Setelah KKU-nya yang paling mirip ya atau yang paling sama dengan KD-nya, materinya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. KD-nya adalah melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Presentasi hasilnya, indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan. Di sini menjelaskan, bukan ya Bapak Ibu, menjelaskan itu C2, kemudian menyusun percobaan, melaksanakan percobaan, merancang percobaan, kemudian menyajikan laporan. Nah, kira-kira yang mana jawaban Bapak Ibu? Bu Afrianti, sinyalnya susah kalau hujan. Iya Bu, nanti kita kirim rekamannya. Oke, baik Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana untuk soal nomor 3 ini? Untuk mencapai KD berikut, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik, presentasi hasilnya, melakukan percobaan. Oke, ini sudah banyak yang menjawab. E, B, C, oh beragam Bapak Ibu ini ya. Ada E, ada B, ada D, C, yang jelas tidak ada A. Baik. Hmm, merancang di sana melakukan percobaan. Itu menyusun mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya saya terpental ini. Oke, saya kembali lagi ya Bapak Ibu. Em, Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga tadi yaitu melakukan percobaan.
Maka jawabannya kita mencari KKU-nya Bapak Ibu, menjelaskan itu C2, menyusun percobaan itu C6. Melaksanakan percobaan itu sama-sama C3, melakukan percobaan itu C3, merancang percobaan itu C6. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Untuk mencapai KD merancang percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut presentasi hasilnya. Indikator capaian pembelajarannya membekali keterampilan komunikatif dan kolaboratif yang sesuai dengan KD di atas. Oke, kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Yang A itu KKO-nya mengkombinasikan. Kalau merancang percobaan itu adalah C6 ya Bapak Ibu. Merancang. Oke. Bapak Ibu tadi nomor 3 sudah saya terangkan ya belum? Belum, Bu. Bu, jawabannya. Belum, Bu. Belum, Bu. Langsung jawaban. Ah, Ya. Tuh, oke, baiklah. Saya terangkan dulu. Biar tidak pusing ya. Jadi ini untuk mencapai KD melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik, presentasi hasilnya. Maka indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan. Indikator capaian itu harus sama ya Bapak Ibu. Kalau melakukan percobaan di sini itu adalah C3, maka pilihannya kita harus mencari yang C3. Kalau menjelaskan itu C2, menyusun percobaan C6, melaksanakan percobaan itu C3, maka pilihannya jatuh pada C3. Merancang percobaan itu C6, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk mencapai KD merancang percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut presentasi hasilnya. Indikator capaian pembelajarannya membekali keterampilan komunikatif dan kolaborasi yang sesuai dengan KD di atas. Yang pertama adalah kalau merancang percobaan itu C6, maka kita akan memilih A sampai E itu sama-sama C6, KKO-nya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu lihat di sana komunikatif itu dan kolaboratif. Komunikatif itu ada komunikasi biasanya tentang presentasi, kolaboratif ada kerjasamanya yang salah satunya bisa dimasukkan ya setelah kita memilih KKO. Menurut Bapak Ibu, jawabannya yang mana dari A, B, C, D, E? Di mana A KKO-nya mengkombinasikan, A itu mengkombinasikan Bapak Ibu, kemudian B mengabstraksi, yang C merencanakan percobaan, yang E membuat kesimpulan, kemudian yang D membuat kesimpulan, yang E merancang laporan. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Oh, Bapak Ibu sudah memilih nih. Oh, ini kalau ini anu, ini kayaknya oke. Bapak Ibu, ini sudah tadi kemudian ada yang lain nih. Ada yang C. Bapak Ibu, ada merancang percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Merancang ya Bapak Ibu. Kemudian eh cari KKO. KKO itu merancang kalau merancang percobaan itu C6, maka cari yang namanya yang C6. Oke. Jadi kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Sama-sama C6. Jadi kita cari yang sama-sama mengkombinasikan bukan. Kemudian mengabstraksi bukan. Membuat Rencana. kesimpulan itu masih C. Membuat kesimpulan itu C. C5. Bentar. Jadi
sama-sama, ini ya Bapak Ibu, sama-sama kita cari KKO, KKO-nya di sana, kemudian ada sama-sama C6, kemudian ada presentasi, itu adalah komunikatif. Oke, jawabannya E ya Bapak Ibu, saya lanjut. Ini ada kata-kata KKO-nya adalah perhatikan indikator capaian kompetensi berikut. Jadi biasanya kalau soalnya panjang-panjang, Bapak Ibu pastikan ini eh, apa yang diminta, yaitu tujuan pembelajaran yang melatihkan kemampuan berpikir kritis sesuai dengan IPK tersebut. Oke, kita membuat tujuan pembelajaran. KKO-nya apa? Menganalisis. Menganalisisnya adalah C4. Maka kita harus mencari teman-temannya C4. Kemudian kalau sudah ketemu C4 itu kan sama semua gitu. Oke, kita akan mencari materinya apa? Membentukkan bayangan dan perbesaran pada kaca, mata, lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Kata C4. Ini karena C4, coba saya buka ya Bapak Ibu. KKO-nya. Kita cari yang C4. Karena itu soalnya menganalisis, maka kita cari C4. Mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, menguraikan, memecahkan, memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, mentertentangkan, menguraikan, membagi. Oke, kemudian kita cari. Nah, kita sudah itu ya. Dan kita cari di sini. Kata Kita cari C, menganalisis, C4. Siswa dapat menguraikan. Ini adalah juga C4 Bapak Ibu. Menganalisis itu C4, membandingkan juga C4. Mengorganisasikan C4 Bapak Ibu. Mengaitkan juga C4. Mendiferensiasikan ini adalah C4. Oke, berarti kan semuanya Bapak Ibu itu KKO-nya C4. Maka kita lakukan adalah mencari materinya sesuai dengan IPK-nya. Nah, ini bayangan dan perbesaran kacamata, lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Nah, mana yang paling lengkap dan sama? Yang sama Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Sama dengan materinya, pembentukan bayangan perbesaran pada kacamata, lup, dan mikroskop. Nah, ini sama yang lainnya kan A, penggunaan alat optik. Nah, ini tidak. Prinsip pembentukan bayangan perbesaran kacamata, lup, mikroskop, teleskop, kamera dengan benar setelah melakukan percobaan. Siswa dapat membandingkan prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata. Ini kan siswa audiens dapat membandingkan behavior. Terus setelah melakukan dengan benar ini degree. Setelah melakukan percobaan ini adalah kondisi. Dilihat IPK-nya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membandingkan dengan C, D, atau E. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Paham ya Bapak Ibu di sini? Oke, B, B, B. Oh, jawabannya sudah luar biasa, teman-teman. Ulang Bu, sekali lagi Bu. Boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada kata menganalisis ini adalah C4. Ini C4. Ya, C4. Iya. Nah, yang pertama, kalau yang diminta tujuan pembelajaran, kalau KD tujuan pembelajaran itu harus sama linier Bapak Ibu. Kalau C4 KKO-nya maka dipakai A sampai E, kita pilih yang C4. Kalau semuanya sama, maka kita akan memilih IPK-nya, materinya. Nah, prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Nah, dari A, ini menguraikan, membandingkan, mengorganisasikan, mengaitkan, mendiferensiasi. Ini semua adalah KKO C4. Satu rumpun dengan menganalisis. Nah, oke, kalau begitu kita akan mencari IPK-nya. Materinya, pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata. Yang dari A sampai E yang paling mirip itu yaitu pembentukan bayangan dan perbesaran kacamata lup. Oh, ini berarti jawabannya B.
Kalau teman-teman masih, loh ini kan tujuan, apakah Oh, memenuhi kaidah A, B, penentukan. C, D? Nah, begitu kan? Maka kita akan mencari siswa, ini adalah audien. Dapat Oh, iya, iya. membandingkan prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, loop, mikroskop, teleskop. Membandingkan, Oh, kalimat awal itu membandingkan. Pokoknya kalimat awal KKO itu adalah B, behavior. Kemudian dengan benar ini adalah degree. Setelah melakukan percobaan ini kondisi. Berarti sudah memenuhi KKO-nya, materinya, kemudian sudah memenuhi kaidah ABCD. Paham ya Bapak Ibu? Oke, saya teruskan. Bapak Ibu ini ada soal kemarin itu 2 kali keluar Bapak Ibu. Periode yang kemarin Desember pada sebelumnya. Pada pembelajaran fisika, topik rangkaian listrik arus searah, guru bermaksud melatih keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi pada siswa. Rumusan indikator capaian pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan maksud tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata-kata berkomunikasi dan berkolaborasi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau berkolaborasi itu ada kerjasama, komunikasi biasanya presentasi. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jadi harus dua-duanya kalau bisa masuk, masuk. Oke, saya lihat jawaban di chat. Melatih keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Intinya ada berkomunikasi dan berkolaborasi. Berkolaborasi itu kerjasama, kerja kelompok. Komunikasi itu mempresentasikan A sampai E yang ada dua-duanya. Oke. B, B, C, C, C. Jawabannya ada yang B, ada yang C. Lebih banyak yang C. Oke, baik Bapak Ibu. Kita yang sama yang A dapat melakukan percobaan rangkaian listrik pada arus searah dengan menentukan nilai suatu hambatan secara berkelompok. Berarti dia punya kolaborasi. Dapat membuktikan menurut hukum Ohm kali percobaan rangkaian listrik arus searah dalam menentukan nilai hambatan. Tidak ada tidak. berkelompoknya, tidak ada presentasinya. Dapat mempresentasikan hasil percobaan rangkaian listrik arus searah yang telah dilakukan secara berkelompok. Berarti C. Dua-duanya ada. Iya. Ya, Yang D, berarti C. dapat mempresentasikan percobaan rangkaian listrik arus searah untuk menentukan hambatan dalam baterai. Ini hanya komunikasi. Komunikasi. Yang E, dapat mendiskusikan hasil percobaan rangkaian arus listrik searah untuk menentukan hambatan dalam ampere meter dan voltmeter. Mendiskusikan bisa, boleh sama dengan bekerja sama, tapi tidak ada presentasi apa, tidak ada ya Bapak Presentasi. Ibu. Ya, Yang berarti lengkap C. jawabannya adalah C. C. Nah, oke, baik. Perhatikan KD berikut. Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis itu adalah C4 Bapak Ibu. Rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini adalah C4. C4. Berarti kita lihat siswa dapat memecahkan masalah. Yang B, siswa dapat mendeskripsikan. Kemudian C, siswa melakukan percobaan, itu adalah C3. Siswa dapat memprediksi posisi. Yang E, siswa dapat menganalisis proses. Kira-kira jawaban Bapak Ibu yang mana? Oke, Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di papan
Di chat ya Bapak Ibu. Saya lihat. Jadi KD-nya itu menganalisis. Kalau kita kognitif itu adalah 3,5. Kalau keterampilan 4,5 Bapak Ibu. EAE. Oke, yang lainnya Bapak Ibu. Di sini adalah menganalisis ya Bapak Ibu. Kita cari yang analisis juga. Sama-sama C4. Oke, ini sudah biasanya lumayan. Oke, jadi kalau ini C4, kita cari C4. Oke, maka dari sini nggak mungkin jawabannya B, C ya Bapak Ibu. Maka jawabannya itu yang paling gampang di sini menganalisis, di sini menganalisis. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Bapak Ibu ini soal keluar yang kemarin, periode kemarin Bapak Ibu. Bu Aisyah ingin menurunkan TP dari CP. Soalnya bisa ya panjang-panjang seperti ini Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu langsung, ini yang diminta apa sih? Bagaimana aja cara Bu Aisyah menurunkan TP dari CP di atas. Nah, menurunkan menurunkan TP dari CP di atas. Bu Aisyah ingin menurunkan TP dari CP Fisika kelas 10. Peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, dan melakukan penyelidikan. Proses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana, atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pemecahan lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Bagaimana cara Bu Aisyah untuk menurunkan TP dari CP di atas? Sebenarnya kalau kita baca itu energinya luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau bagaimana cara Bu Aisyah untuk menurunkan TP dari CP di atas, Bapak Ibu, maka kita bisa langsung lihat merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis asesmen diagnostik awal siswa sesuai materi yang ada di CP. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis diagnostik akhir materi yang ada di CP. Oke. Ini mengingat-ingatkan Bapak Ibu yang kumer. Ini adalah materi kumer ya Bapak Ibu. Kali IHT kemarin, cara menurunkan TP dari CP di atas, itu yang mana kira-kira? Yang mana saja? Kalau ada soal seperti ini ya Bapak Ibu, 1, 2, 2. Maka pilihannya yang pertama itu 1 atau 2 dulu yang betul. 1, 1 itu ada atau tidak begitu. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP-nya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis asesmen diagnostik awal siswa sesuai materi yang ada di CP. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis diagnostik akhir materi yang ada di CP. Bapak Ibu kalau memang ada soal-soal seperti ini jangan panik, lihat dulu apa yang diminta. Kadang yang diminta itu tidak perlu membaca. Ini hanya isinya CP, ternyata menurunkan CP-nya saja Bapak Ibu. Begitu. Oke, ada yang masih ingat materi ini? Oke, ada yang sudah jawab 1. Ada C, Bu Ayudina C. Yang lainnya Bapak Ibu.
CB, bingung Bu. Oke, nggak masalah. Bingung berarti sudah mulai paham ini kalau bingung. D, oke, oke. A, termasuk beragam ya Pak Ibu. Saya bukakan materinya. Bentar. Jawabannya sudah B. Alternatif Ya. merumuskan tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif Bapak Ibu. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP yang pertama. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkungan materi pada CP. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi ada tiga Ya. ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP-nya. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkungan materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi jawabannya memang B ya Bapak Ibu. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP-nya. Kemudian tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Bu, 4 sama 5 tidak. Tidak, Bapak Ibu. Ini asesmen diagnostik awal siswa. Itu biasanya kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa ini nanti berkaitan dengan model penerapan pembelajaran yang akan kita lakukan. Apa berdiferensiasi, PJBL, dan lain-lain. Siswanya harus dibuat bagaimana, gitu. Jadi, satu, dua, tiga. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini juga yang kemarin. Capaian pembelajaran CP kimia pada akhir fase. Nah Bapak Ibu kan biasanya ini panjang. Kita cari soalnya dulu nih. Pemanasan global yang dapat diambil dari CP tersebut. Tujuan pembelajaran HOT, materi pemanasan global yang diambil dari CP tersebut. Oke, capaian pembelajaran kimia pada akhir fase peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global, berperan aktif memberikan penyelesaian masalah. Nah, ini CP-nya. Yang diminta adalah hot ya Bapak Ibu. Berarti kita cari KKU-nya antara C4 sampai dengan C6 Bapak Ibu. Oke. Kalau hot itu C4 sampai C6. Ini CP-nya diuraikan sudah panjang sendiri Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang kimia jangan bingung ya kalau CP diuraikan kemudian CP-nya punya fisika, kemudian atau punya biologi. Itu hanya apa ya kalau saya ngomongnya kembang-kembang biar Bapak Ibu itu apa ya langsung down dulu lihat soal panjang. Padahal tujuan pembelajaran apa yang diminta? Oh hot. Hot itu berarti apa? C6 sampai C4 sampai C6 yang dipilih. Tinggal materinya apa pemanasan global. Oke, kita akan melihat. Ada kata melalui menyimak, melalui eksperimen, melalui siaran podcast, siswa mampu menceritakan kembali. Melalui kegiatan proyek, siswa mampu menghasilkan poster. Melalui pemirsa film, siswa mampu menilai tindakan manusia yang dapat meningkatkan pemanasan global dengan jelas. Jadi melalui menyimak itu kan ini B, behavior. Siswa adalah audiens, mampu Iya. menyebutkan dampak pemanasan global di bumi dengan tepat. Dengan tepat itu adalah degree, mampu menyebutkan. Nah, eh, salah ini saya maksudkan. Ini melalui tayangan video, melalui menyimak, maka ini adalah C ya Bapak Ibu sampai fokusnya hilang. Melalui menyimak tayangan video, siswa mampu menyebutkan. Nah, ini adalah behaviornya, KKU-nya menyebutkan ya Bapak Ibu. Kemudian pemanasan global di bumi dengan tepat. Dengan tepat adalah degree. Nah, berarti sudah lengkap nih. Cuma menyebutkan itu masuk C berapa? Begitu Bapak Ibu. C1.
C1. Ini sudah hafal ini Bu Ari. Oke, lanjut kita ya. Melalui eksperimen sederhana, berarti ini C. Kondisi siswa berarti A. Audien mampu menampilkan dampak dari pemanasan global dengan benar. Ini dengan benar adalah degree. Menampilkan dampak ini adalah behavior. Kemudian siswa itu audien. Berarti ini lengkap Bapak Ibu. Menampilkan C berapa Bapak Ibu? Oke. Menyebutkan, menampilkan. Kemudian C1. melalui C1 ya Bu. Oke, kita Satu. lanjut. C1 menampilkan ya. Melalui siaran podcast, berarti itu kondisi siswa audien mampu menceritakan kembali pengalaman warga yang terdampak pemanasan global dengan lancar. Dengan lancar itu degree. Menceritakan kembali itu behavior. Kira-kira kalau menceritakan kembali itu C berapa Bapak Ibu? Melalui kegiatan proyek, berarti ini adalah kondisi siswa, siswa audien, kemudian mampu menghasilkan poster pemanasan global dengan menarik, menarik degree, mampu menghasilkan. Kalau menghasilkan itu apa Bapak Ibu? C6 ya. Menghasilkan produk. Kenapa? C6. Iya, betul. Kalau C6. menghasilkan ya Bapak Ibu, ya C6. Melalui memirsa film, berarti itu kondisi siswa audien mampu menilai tindakan manusia yang dapat meningkatkan pemanasan global dengan jelas. Berarti mampu menilai tindakan manusia itu behavior. Dapat dengan jelas itu adalah degree. Berarti kalau ABC-nya sudah lengkap. Tinggal kita CC-nya ya Bapak Ibu. Itu kalau menilai. Menilai itu sama dengan C. C berapa Bapak Ibu? C5 ya, mengevaluasi. C5, Bu. Ya, benar. Bapak Ibu nanti sama lihat KKO-nya di print. Nah, makanya KKO-nya di print kita Hafal hafalkan. intinya ya Bu. Harus hafal ya Bu ya. Intinya itu Kenapa konsep. Bu Fitri? Harus Oh, hafal ya, harus. konsepnya ya Bu. Iya, Itu betul. intinya ya Bu. Aduh, istilah nggak Iya. hafal. Kalau nggak hafal Gampang. nanti soal-soal seperti ini kan bingung. Akhirnya kita Mm-mm. mengulunya soalnya Mm-mm. panjang, buriang. Ketika saya di screenshot soal, loh ini kan hanya tujuan saja, jangan dibaca panjangnya. Kalau saya gitu. Dicari tujuannya apa ini, cara membuat tujuannya harus tahu ya Bapak Ibu. Ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E samaan. A, B, C, D, kemudian KKU-nya yang mana. Kalau minta hot berarti C4 sampai C6. Kalau itu tidak menyebutkan hot atau tidak, biasanya kurang tepat pembelajaran hot, kecuali. Nah, berarti kalau yang diminta adalah tujuan memberikan C4 sampai C6. Kalau bisa menghafal semua C1 sampai KKO-nya, serumpunnya sampai C6 bagus. Tapi kalau Bapak Ibu gak ada waktu sama sekali, minimal Bapak Ibu lah C4 sampai C6 ini hafal. Begitu. Berarti kalau Bapak Ibu sudah tahu gambarannya, oh ini hot ini, berarti C4 sampai C6. Hafal kan, berarti yang lainnya yang nggak hafal itu kan eh, selain C tersebut. Begitu. Itu triknya agar menghafal, karena banyak sekali Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Seorang guru fisika menganalisis hasil ulangan siswanya pada materi fluida dinamis. Skor yang diperoleh siswa rata-rata rendah, padahal skor pekerjaan rumahnya rata-rata baik. Guru tersebut mencurigai pekerjaan rumah siswa tidak dikerjakan sendiri. Untuk itu, guru tersebut ingin mengubah strategi dalam pemberian pekerjaan rumah. Strategi yang paling tepat yang dapat digunakan guru fisika tersebut apa ya kira-kira Bapak Ibu? Ini tujuan indikator mau mencapai, tapi ini berupa kasus, Bapak.
Tugas pekerjaan rumah dipantau oleh guru ke rumah masing-masing siswa. Sepertinya tidak mungkin ya kita melakukan itu. Meminta siswa untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah sendiri dan sebagai buktinya siswa mengirimkan rekaman video mengerjakan tugas. Yang B, tugas pekerjaan rumah dikoreksi oleh teman sejawat. Yang D, tugas pekerjaan siswa dipresentasikan di kelas, diikuti dengan pertanyaan klarifikasi oleh guru. Yang E, tugas pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di rumah harus diselesaikan di sekolah. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin pasti punya. Kira-kira yang mana kalau ada kasus seperti ini? Bapak Ibu, saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Tugas rumah ya. Apa ini? Em, Pekerjaan rumah siswa itu diberikan boleh dibantu oleh siapapun. Kalau tidak boleh dibantu ya di sekolah. Tapi kalau sudah di rumah boleh dibantu orang tuanya, kakaknya, tetangganya, temannya boleh. Asalkan tidak dikerjakan. Nah, dibantu tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan kan anaknya nggak tahu. Tapi kalau dibantu Bapak Ibu, maka siswanya itu tahu caranya. Nah, boleh dibantu. Jadi tidak perlu sampai panik harus siapa yang nggak perlu. Yang penting ketika ditanya anak itu suruh ngerjakan, ini dapatnya dari mana? Dia tahu. Nah, itu fungsinya dari pekerjaan rumah Bapak Ibu. Ditanya, ini dari mana? Dibantu siapa? Nggak masalah. Yang penting dia tahu jalannya, caranya. Materi fluida dinamis, oh ini caranya gimana? Kok ketemu ini? Nah, itu nggak apa-apa kalau dikerjakan. Yang penting dia tahu dari mana hasilnya. Tidak hanya dikerjakan. Atau mengcopy paste punya temannya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana, Bapak? D, 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 D. Oke. Nah, jadi betul ya, Bapak Ibu. Em, Tugas pekerjaan siswa dipresentasikan di kelas. Kalau Bapak Ibu memang mesti ada yang dicurigai begitu ya. Seperti ini, ada seorang anak nih, nilai ulangannya pada dan skornya rendah, padahal kerjaan rumahnya baik. Silakan anak tersebut, ayo silakan kerjakan tugasnya, dipresentasikan di kelas. Kemudian Bapak Ibu mengklarifikasi, itu dari mana nak kok dapat itu? Nah, itu ada klarifikasi. Oke. Jawabannya sudah D, D, D. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Strategi pembelajaran fisika yang sesuai dengan karakteristik siswa yang menyukai hal-hal singkat, praktis, realistis, dan menganggap praktek lebih logis dari teori adalah. Nah, cari kata-kata ini. Ini kadang hal-hal seperti ini itu keluar Bapak Ibu. Menganggap praktek lebih logis dari teori. Kira-kira yang menganggap praktek lebih logis dari teori A, B, C, D, E. Bapak Ibu pilih yang mana? Oke. Oke, saya lihat di chat ya Bapak Ibu. C, C, C. Oke. Bapak Ibu ada kata-kata praktek lebih tepat daripada teori. Maka kita ya jelas cari yang praktek. Yang praktek A, B, C, D, E. Yang praktek itu yang mana kira-kira? Yang C, C, Bapak Ibu yang C. praktek. Yang lainnya kan tidak. Hanya berdiskusi, hanya memberikan tugas. Nah, begitu. Betul, Bapak Ibu. Kadang-kadang ini soal-soal bonus mungkin yang mudah ya, Bapak Ibu. Tapi ya harus jeli. Oke. Salah satu tujuan pelaksana pembelajaran fisika materi elastisitas agar siswa dapat menganalisis sifat elastisitas bahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran berikut ini yang paling tepat digunakan guru jika hendak membekalkan keterampilan berpikir kritis. Oke. Salah satu tujuan pelaksana pembelajaran fisika materi elastisitas adalah agar dapat, nah, ini ada kata-kata menganalisis ya Bapak Ibu, menganalisis. Maka Bapak Ibu bisa melihat yang kira-kira juga ada kata-kata menganalisis C4-nya yang mana. Guru mendemonstrasikan dan mendiskusikan Oke. sifat bertanya hal yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Guru menyelesaikan sifat elastisitas bahan dengan menggunakan model benda nyata dan memberi contoh memecahkan masalah terkait. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu di chatnya ini. Oke, C, 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 C. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kalau di sini Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah lancar. Di sini adanya kan, benar. Ini adalah menganalisis. Oke. Maka kita cari yang ada KKO-nya menganalisis. Merencanakan, melakukan, menganalisis hasil percobaan. Maka jawabannya C. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Pada saat menyusun RPP termodinamika, Bu Santi sebagai guru kimia, ini termodinamika. Oke, Bu Santi sebagai guru kimia hendak merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan salah satu IPK, menghitung entalpi molar. Maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat, Bapak Ibu. Menghitung itu adalah C3, Bapak Ibu. Ini adalah C3. Menghitung itu C3. Entalpi molar beserta didik. Maka yang tepat itu yang mana yang kurang tepat? Nah, ini ada menentukan, menggambarkan, menghitung dengan menghitung. Ini menghitung C3. Ya ini sama-sama menghitung Bapak Ibu. Ini betul. Berarti tepat ini. Kita cari yang kurang tepat. Menentukan. Menentukan ini C3. Ini C3. A sama D sama-sama C3. Menggambarkan ini C3 Bapak Ibu. B. Iya, jawabannya adalah saya lihat punya Bapak Ibu. Oke. Jadi jawabannya ini adalah membedakan. Membedakan itu bisa mengevaluasi. Jadi jawabannya ada yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghitung, menentukan, menggambarkan, menentukan itu sama-sama C3 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi di KKU-nya. Nah, kita lanjut. Seorang guru kimia akan menyusun RPP untuk mengajarkan topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langkah awal penyusunan RPP setelah mengetahui rumusan KD, indikator-indikator KD, dan capaian pembelajaran. Nah, kira-kira ini mana yang harus dianalisis? Ini sama dengan kayak tadi kimia yang menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang dilakukan apa setelah mengetahui rumusan KD, indikator KD, dan capaian pembelajaran? Berarti yang harus setelah itu apa materinya, Bapak Ibu? Di apa materinya? Kira-kira jawaban mana? Oke, baik. Jadi materinya ya Bapak Ibu. Kalau di sini menurut strategi memilih strategi pembelajaran, medianya, urutan konsep, kemudian kelemahan belajar, kelemahan siswanya. Maka karena ini, maka yang dipilih kalau KD-nya sudah, indikatornya sudah, capaian pembelajaran iya, maka menganalisis materi pembelajaran ini, ya Bapak Ibu. Setelah itu kan selesai, baru strategi pembelajaran, media yang digunakan bagaimana. Oke, saya lanjutkan. Pada saat di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah pemanasan global, maka sebagai peserta didik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran fisika di SMA. Jadi kalau ada seperti ini, Bapak Ibu, kita harus mengajak siswa, Bapak Ibu, mengajak siswa ya. Kita harus mengajak siswa, melibatkan siswa. Nah, dari A sampai D mana yang kira-kira melibatkan siswa? A. Oke, baik. Saya lihat dulu teman-teman ya, Bapak Ibu. Jawabannya apa? A, B, C, D. Saya lihat. A, Pak Erwin, Bu Dian, Bu Nunung, Bu Ari. Oke. Jawabannya oh, Bu Nurul sudah A. Jadi kalau seperti ini yang saya sampaikan tadi,
Melibatkan siswa, itu kuncinya. Hmm, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ibu Gusti seorang guru biologi kelas 10 SMA melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis. Nah, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan host pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan menjadi soal. Nah, Bapak Ibu, yang mana kira-kira ini? Mana kita cari yang ada kata menganalisis, kita cari menjelaskan. Nah, apakah menjelaskan kata U-nya menganalisis ya Bapak Ibu? Tuh. Oke, Bapak Ibu ya. Apa kita A menjelaskan, KKU-nya menjelaskan. Ini B menjelaskan. Kemudian memprediksi. Kemudian menyebutkan, memberi contoh itu C3. Memberi contoh. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Saya lihat cek dulu. C, semuanya jawabannya C ini. Bu Nunung, Bu Ayu, Pak Raja, Bu Maisaro. Oke, baik, baik, baik. Jadi saya bahas sampai bawahnya ini biar Bapak Ibu mudah. Jadi kalau menganalisis itu adalah C4 ya Bapak Ibu. Ini adalah C4. Maka menjelaskan itu C2. Kemudian yang B itu ada kata kerjanya juga menjelaskan Bapak Ibu C2. Menyebutkan itu C1. Memberi contoh C3. Jadi yang sama-sama KKO, kata kerja operasional dari C4 ini adalah memprediksi. Yang C jawaban. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Ibu Nur, seorang guru biologi SMA, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Supaya dapat mengukur kemampuan HOT pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soal. Yang A, di sini menjelaskan, C2, menyebutkan, C1. Nah, oke, mengidentifikasi, menguraikan, atau menunjukkan. Oke, jawabannya Bapak Ibu yang mana ini? Saya lihat dulu. Oke, C, C, C. D, D, C, D. Oke, pilihannya C dengan D, Bapak Ibu. Saya bahas. Oke, jadi menjelaskan tujuan. KKO-nya itu bisa langsung dilihat itu C2. Menyebutkan itu adalah C1. Mengidentifikasi itu C2. Menguraikan C4. Menunjukkan C2. Nah, begitu. Ini oke Bapak Ibu. Jadi untuk soal-soal kemarin itu tujuan pembelajaran itu untuk guru fisika, biologi, kimia, konsepnya sama Bapak Ibu. Mau diputar-putar seperti apa? Itu pertama adalah kita menentukan KKO-nya dulu. Jika KD-nya itu C4, maka TP-nya tujuan pembelajarannya juga C4 ya Bapak Ibu. Oh, Nah, artinya kalau soal itu sudah artinya soal itu Bu tergantung dari KKO ya Bu. iya, jadi Bapak Ibu jangan bingung kadang-kadang karena kemarin itu Bapak Ibu yang kimia, CP-nya bukan kimia, Bapak Ibu ada yang keluar CP-nya fisika dan biologi. Mereka sudah bingung, maka saya sekarang nyampur kan untuk yang pembelajaran saya ini biar Bapak Ibu juga belajar begitu. Kalau yang biologi ada 10 soal itu profesional Bapak Ibu. Makanya nanti untuk biologi tetap saya kasih satu pertemuan atau dua pertemuan dengan mentor profesional. Kalau fisika, insya Allah sesuai profesional. Maksudnya profesional, tidak ada profesional, KKUCP-nya tetap ya fisika, begitu.
Kalau kimia, Bu. Kimia itu CP-nya yang keluar itu fisika, kemudian CP-nya keluarnya biologi. Tetapi ya mencari tujuan pembelajaran. Jadi kadang Bapak Ibu, padahal ini CP-nya kimia, saya kimia Bu, CP-nya kok mapel lain, kan bingung. Loh, sebenarnya itu tidak dibuat bingung begitu, jangan dibuat bingung. Yang penting kita lihat KD-nya apa, diminta apa tujuan pembelajaran. Oke, KD-nya apa, CP-nya? Bukan ya, KD-nya itu KKO-nya apa? Menganalisis C4. Ya sudah, cari pilihannya C4. Oh, ada yang sama nih. Kalau sudah ada yang sama, berarti dibaca materinya. Apa di situ materinya? Oh, pemanasan global. Berarti kita cari yang sama yang berkaitan dengan pemanasan global. Jadi Bapak Ibu tidak Tapi usah bingung kalau eh, ada, kan kita nggak tahu karena satu dengan yang lain itu loh kok CP-nya berbeda begitu. CP-nya saja jadi kimia, tapi CP-nya yang keluar biologi. Tujuannya sama begitu, mencari tujuan pembelajaran. Konsepnya sama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Kalau sudah konsep, Bapak Ibu ini latihan konsep tujuan pembelajaran. Jadi latihan konsep ini macam-macam. Tapi soal dari kemarin ya Bapak Ibu, ini soal SD, SMP, berbagai mapel. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau mempelajarinya boleh. Tapi saya ingin Bapak Ibu mempelajarinya 10 menit saja agar Bapak Ibu tahu, oh dari berbagai soal itu ternyata konsepnya sama. Jadi Bapak Ibu jangan menghafal soal, konsep ya Bapak Ibu. Oke, saya saya ini. Soalnya ini macam-macam tapi soal kemarin. Salah satu tujuan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kalau ada soal seperti ini, oh kompetensi dasar. Mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat edaran. Mencermati penggunaan kalimat efektif kompetensi dasar. Oke, Bapak Ibu kalau seperti ini, menyimak kalimat, mengerti ciri-ciri kalimat, menafsirkan informasi, memahami, mengidentifikasi, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? berarti yang E. Mencermati penggunaan Bu Rica ini ternyata sulit. Enggak sulit, Bu. Ibu harus ngomong, oh saya bisa ini, gampang gitu. Salah Hmm, satu rumus indikatornya sesuai gampang, dengan kalau sudah kompetensi gampang, insya dasar. Allah. Nah, kira-kira memang kuncinya harus hafal KKO ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak hafal KKO itu sulit menurut saya untuk menentukan mau seperti apa. Kadang-kadang cuma CP-nya diuraikan, CP itu kan panjang. Intinya sama, dicari tujuan pembelajarannya. Ya pilihannya kita cari Bapak Ibu. Jadi C4 sampai C6. Oke, jawabnya apa? Saya lihat dulu. D, C, D. Oke. Saya buka Bapak Ibu agak cepat sedikit karena jam 8 lebih dari 17. Teman-teman yang timur itu sudah jam 10 ini Bapak Ibu. Oke, mencermati penggunaan itu adalah C4, rupunnya dari analisis. Berarti kita akan mencari C4 Bapak Ibu. Menyimak kalimat itu C1, mengerti itu C2, memahami. Menafsirkan itu C5, evaluasi. Memahami itu C2, mengidentifikasi adalah C4. Nah, jadi C4 itu menganalisis, menelaah, menguraikan, mengidentifikasi, mencermati, menemukan hubungan memerinci. Saya tidak membaca kalimat, mau ini kalimat efektif, tidak menyuruh Bapak Ibu untuk membaca itu seterusnya apa. Tidak kan? Hanya kalau atasnya yang diminta C4, kita cari C4. Baru kalau C4 itu pilihannya ada dua, Bapak Ibu membaca materinya apa. Kan lebih cepat Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Biar cepat itu. Nah, Bapak Ibu, di bawah ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Sebagai pendidik yang Anda pilih tujuan pembelajaran dengan rumusan yang tepat, Anda akan memilih tujuan pembelajaran. Kecuali, berarti cari yang salah kan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kalau di sini yang A, setelah mempelajari peta wilayah Indonesia, ini kondisi peserta didik ini audiens. Inilah ini juga memperlancar Bapak Ibu.
menyebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Kalau ada kalimat menyebutkan, mengidentifikasi itu behavior Bapak Ibu. Kemudian tapi kalau ada selain behavior, kemudian ada kayak gini. 5 pulau besar di Indonesia. Indonesia itu kan punya beribu pulau. Peserta didik menyebutkannya 5. 5. Itu juga bisa dianggap degree. Begitu ya. Meskipun tidak 5 pulau besar di Indonesia dengan tepat degree. Oke, berarti ini 5 pulau besar di Indonesia. Menyebutkan 3 dari 10 itu juga degree Bapak Ibu. Peserta didik itu adalah audien. Menyebutkan karakteristik segitiga minimal 3 ketika diperlihatkan 10 macam segitiga. Nah, ini juga menyebutkan itu behavior, karakteristik segitiga. Siswanya bisa menyebutkan berapa? 3. Nah, ketika diperlihatkan 10 macam, berarti dia menyebutkan 3 dari 10. Itu termasuk degree. Ketika diperlihatkan 10 macam segitiga, ini bisa kondisi. Setelah mengkaji beberapa sumber belajar, ini adalah kondisi. Siswa ini adalah audiens. Kelas 10 SMK dapat menguraikan ini adalah behavior. Ada kata-kata KKO-nya. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa dapat merumuskan. Nah, ini yang tidak ada adalah degree-nya ya Bapak Ibu. Seharusnya siswa dapat menguraikan perumusan masalah sebagai dasar negara dengan benar. Oke. Peserta didik audiens menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga, menuliskan behavior, oke, teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar dengan cermat dan teliti. Ini degree-nya. Yang tidak ada adalah di sini tidak ada kondisi. Begitu Bapak Ibu. Yang di sini, yang C, ini tidak ada apa di sini, degree-nya. Paham ya Bapak Ibu? Ini memperjelas konsepnya. Jadi yang salah berapa? C dengan D. Susah, Bu. Nggak hafal. Itu intinya. Bingung saya, bingungnya nih. Jadi Bapak Bingung. Ibu, audien itu siswa. Kemudian eh, audien itu siswa, behavior itu katakan ada kalimat, ada kata KKO-nya Bapak Ibu. Menyebutkan di sini yang A menyebutkan 5 pulau besar, ini menyebutkan karakter itu behavior. Kalau itu dengan baik, dengan benar, dengan cermat dan teliti, atau bisa menyebutkan 3 dari 10, menyebutkan 5, nah itu adalah degree-nya. Kondisinya biasanya seperti ini. Setelah mempelajari peta wilayah Indonesia, nah setelah apa yang dilakukan kondisinya bagaimana? Setelah mengkaji berbagai sumber belajar itu kondisi Bapak Ibu. Oke, nanti lama-lama insya Allah kalau Bapak Ibu banyak latihan banyak. Oke, Bapak Ibu kalau guru kelas 5 SD semester 1 langsung saja Bu, Bapak Ibu. tadi yang benar jadi itu apa, Bu? Yang mana? apa? Soal tadi yang benar itu yang mana? Cari yang salah Bapak Ibu. Ya, maksudnya yang salah. Nanti yang salah itu yang C dan D. Yang C tidak ada degree-nya, yang tidak ada kondisi. Jadi yang dilingkari yang mana tuh, Bu? Yang ini, Bu. Gua jawabannya, Bu, ya. Iya. C dan Kan D, Bu. Berarti Ya. yang salah itu C ya. Bapak C Ibu yang Ada kemungkinan nggak nanti soalnya ada 2 gini, Bu? ada. Jadi ada apa itu kemarin ya? Tapi itu soal Bapak Ibu. Jawabannya 2 dan itu pun tidak ABC-an ya Bapak Ibu. Itu kotak-kotak.
Nanti saya lihatkan kayak aplikasinya. Itu kotak. Kalau Bapak Ibu kotak itu berarti memilih dari satu. Kalau ABC kan bulat itu ya, itu tinggal pilih. Gitu. Berarti C sama D itu ya, Bu ya. Ya, C dengan D itu yang salah. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Eh, Ibu, ya, mohon maaf Bu, mau bertanya tadi yang soal yang tadi itu kan pilihannya ada dua Bu ya? Makanya iya. kita pilih. Iya, jadi kalau seperti ini jawabannya, maksudnya di antara pilihan itu ada dua Bu. Biasanya itu kan ada satu Bu. Apakah besok kalau seandainya soal ini soalnya apa maksudnya kalau di soal UP itu akan ada jawaban yang seperti ini Bu? Ada. Saya lihatkan Hmm, dulu ya Bapak Ibu. Ini namanya jawaban UP. Nih, bentar. Jadi kemarin itu saya lihat itu ada 2, 3 soal. Tapi mapelnya bukan mapel fisika kimia ya. Nah, saya hanya berhati-hati saja. Kalau ada Bapak Ibu, sebentar. Apa ya? Biologi kemarin ada jawaban 2. Ada juga kayak gitu ya Bu Heni ya? Iya, Jawabannya Bu. 2 yang kotak itu Bu Heni itu namanya pilihan berganda apa gitu loh. Bentar. Ini masih ingat nggak? Iya, enggak dijelaskannya, Bu. Jawabannya ada 2 katanya. Iya. oh Terus gitu. kalau ada dua itu kita pilih dua-duanya, Bu. Tetap nilainya 0 kalau pilihan 2. Tidak, Bu. Jadi Jadi memang ada yang jawabannya itu 2. Itu namanya pilih. Sebentar ya, saya bukakan ya. Saya kemarin 1 dapat soal kayak gitu. Berarti satu-satu ya. Iya, ini kemarin 1 dapat, Bu, soal kayak seperti itu. Sebentar. Ya, kalau kita pilih C tetap nilainya 5 atau kita pilih D tetap nilainya 5. Atau pilih Saya dua-duanya, kemarin, Bu. Tadi dua-duanya saya Bapak kemarin, Ibu. uh-uh. Ah, Saya kemarin itu namanya salah. pilihan ganda. Jadi dua-duanya nilainya 10. Bentar ya. iya bingung kan Bu karena biasanya itu kan soal itu jawabannya satu gitu ya. Iya. Jadi Ya, Atau itu makanya ini memang soal Bapak bonus? Ibu. iya Nggak ada bonus bonus. kali ya. Bapak Ibu kalau lihat, Bapak Ibu kelihatan ya. Ini Ya, soal ya, kelihatan. kemarin saya dapat itu numerik ya Bapak Ibu, numerik. Ah, jadi soalnya itu seperti ini, pilihan ganda kompleks. Kemudian ada soal, kemudian pilihannya itu kotak-kotak seperti ini. Biasanya Bapak Ibu, itu namanya pilihan ganda kompleks. Diklik 2 atau diklik 3, ya bisa. Mau diklik semua, bisa. Begitu. Klik satu bisa, Bu. Nggak mengurangi, Bu. Nggak mengurangi nilai nanti misalnya yang di itu salah juga gitu. Nggak mengurangi. Dia mengurangi tuh Bu, mengurangi nilai tuh. Oh, Karena ini yang betul kan dua-duanya ya, harus dua-duanya yang diklik. Begitu. Ini pilihan Sebaiknya ganda. dua-duanya, Bu. Ya, ini soal numerik Bapak Ibu. Itu ya, kalau ternyata nggak ada seperti ini, hanya harus milih satu, kalau satu diklik, satu klik sana hilang, satu klik, nah itu cuma satu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bisa diklik, biasanya ini kemarin seperti ini Bapak Ibu. Kalau bisa diklik 2, 3, 4 berarti lebih dari satu. Ini pengalaman ya, saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Jadi besok kalau ada seperti itu jangan kayak yang gumun begitu loh Bu. Tuh. Iya, Pas iya, soalnya iya. memang gitu. Paham. Yang Makanya jelas hanya pilihan satu ganda. jawaban. Nggak, belum Kalau tentu bisa di... Bapak. Jawabannya 2. Oh, iya. Bapak, Oh, yang bukan. jawabannya Iya, dua, iya, Ibu. iya. Ibu. Nampak gambarannya. Itu yang menarik. Oke. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, Lanjut, Ini lanjut, kan Bu. lanjut. Baik Ibu lanjut Bu. nanti saya takut kemalaman sebenarnya itu.
Oke, nah ada kata 44 menyajikan hasil Bapak Ibu. Ini menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Yang diminta adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada membacakan, menganalisis, kemudian menyusun laporan, mempresentasikan, mendiskusikan. Kalau menganalisis itu kan bukan, karena apa? Di sini ini kognitif Bapak Ibu. Nah, ini namanya tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Menyajikan hasil itu adalah keterampilan praktek. Membacakan dengan intonasi itu adalah keterampilan praktek performan. Kalau menganalisis ini pengetahuan. Menyusun laporan itu keterampilan produk. Ada produknya Bapak Ibu. Mempresentasikan itu keterampilan praktek. Mendiskusikan, berdiskusi di kelas itu adalah keterampilan proses. Yang sama-sama keterampilan praktek yang mana Bapak Ibu? Itu adalah yang D. Paham ya Bapak Ibu? Ini untuk pembelajaran ranah keterampilan. SKL 3 merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kadang saya tidak membaca karena saya mengajari Bapak Ibu untuk tidak, oh ini guru kelas berapa? Tidak. KD-nya Bapak Ibu apa? KD-nya nomor 6 ini adalah menceritakan arti gambar pada lambang negara. Nah, menceritakan Bapak Ibu. Ini menyajikan, menceritakan secara lisan, kemudian menjelaskan, menganalisis, menceritakan. Kalau saya tidak mau mikir, berarti ini menceritakan. Yang benar itu B dengan E. Sama-sama menceritakan. Yang lainnya kan tidak. B sama E, mana yang dipilih? B, menceritakan secara lisan. Arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sama, secara lengkap dan tepat atau sesuai. Yang E, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara yang lantang dan intonasi yang benar. Hanya lantang dan intonasi. Sama dibuat lagu-lagu ya kayak melagu. Tapi tidak tepat atau tidak sesuai. Jelas saya memilih B Bapak Ibu. B. Itu ya. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak usah bingung. Ada apapun nggak usah bingung. Oke. Nah ini adalah keterampilan praktek perform. Menceritakan itu keterampilan praktek performance. Kemudian yang A menyajikan keterampilan praktek penyajian. Nah, yang performance itu B sama E. Menjelaskan arti itu pengetahuan, menganalisis itu pengetahuan. Kalau di atas itu menceritakan atau praktek keterampilan ya yang lainnya dihapus saja. Oke, jadi langsung begitu ya Bapak Ibu, lebih cepat. Ya. Oke. Di sini ada contoh membuat pada sebuah rancangan pembelajaran. Tertulis contoh rumusan indikator menjelaskan kondisi operasi sistem, menjelaskan operasi sistem dari komponen perangkat keras. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah, oke baik. Di sini adalah kita tahu setelah melaksanakannya, kita ketahui Bapak, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, ini kondisi Bapak Ibu siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa input, proses, dan output. Nah, siswa dapat. Oke, yang C setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan kondisi perangkat keras secara benar. Bapak Ibu kalau melihat seperti ini, rumusan ini menjelaskan, melaksanakan, menjelaskan, ini kata menjelaskan ya Bapak Ibu. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan, ini kan menjelaskan kondisi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi komponen operasi. Oke, Bapak Ibu, di sini yang tidak lengkap Bapak Ibu lihat adakah nama siswa tidak tersebut. Setelah melaksanakan, karena ini menjelaskan sama KKU-nya. Sekarang apakah ABC-nya lengkap? Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi,
Yang E, materi komponen operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini siswanya audionya tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Ini ID-nya nggak audionya ada. juga nggak ada. Berarti bukan pilihan. Karena kita lihat KKO-nya sama. Siswa dapat, ini ada siswanya. Ada. Audionya ada. Oke. Kemudian, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggali informasi secara melalui diskusi, nah siswanya ada. Ada. Siswanya ada. Jadi yang D sama E tidak dipikir. Kita mikir A, B, C. Karena ini sama-sama KKO-nya, kita lihat yang paling lengkap. Ini ada yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, ini kondisi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem, behavior, kemudian komponen perangkat kelas berupa input, proses, output. Yang nggak ada apa? Degree-nya nggak ada. Ya, nggak ada degree-nya. Oke, kita yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu C-nya, siswa dapat menjelaskan B-nya, siswanya A, secara benar. Nah, berarti ini lengkap. Lengkap. Yang A, yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa input. Nah, ini hanya B saja. C-nya nggak ada. Yang C itu C-nya kondisinya tidak ada. Yang lengkap adalah yang B. B. Paham ya di sini Bapak Ibu? Ini agar Ya. konsepnya Bapak Ibu semakin jelas, tidak terpaku sama mapelnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti kalau lebih sini ya, lebih sudah saya. Oke, kalau di sini Bu Nana merumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ini sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Setelah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan menggali informasi melalui diskusi kelompok, ini adalah C. Siswa dapat menyimpulkan siswanya A, ya Bapak Ibu. Kemudian menyimpulkan itu behavior, fungsi, teks, eksplanasi. Yang tidak ada adalah degree-nya yang ini. Degree-nya tidak ada. Mungkin dengan benar, dengan baik. Oke. Jadi audien itu adalah peserta didik, Bapak Ibu. Behavior itu perilaku. Ya, ini kasih contoh beberapa kalau seni budaya, bahasa Inggris, PJOK. Semuanya menampilkan perilaku, yaitu C-nya, C1 sampai C6-nya. Nah, itu behavior. Kemudian kondisinya. Nah, merupakan kondisi di mana perilaku tersebut ditunjukkan oleh peserta didik. Kalau degree itu dengan baik, 90% akurat, 3 kali, 8 kali berhasil, dari 10 kesempatan, melakukan dengan baik, melakukan dengan benar. Nah, ini ya, setelah menonton tayangan YouTube mengenai sistem peredaran darah manusia, yang hijau itu adalah kondisinya. Siswa itu adalah audien. Menjelaskan pentingnya organ jantung. Nah, menjelaskan itu adalah behavior. Dengan benar adalah degree. Paham ya? Lebih paham lagi karena semakin ke bawah berarti sudah diulang-ulang berapa kali. Oke, nanti kalau lihat tayangan YouTube-nya, rekamannya lebih lagi. Oke, Bapak Ibu. Pada sebuah rancangan pembelajaran ditulis contoh rumusan indikator menjelaskan, ini sama dengan menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, kata menjelaskan. Berarti kita cari yang menjelaskan Bapak Ibu. Setelah Yang melaksanakan proses menjelaskan. pembelajaran. B. Iya. Yang mana Bapak Ibu menjelaskan? Yang B. B. Nih, menjelaskan kondisi operasi sistem. Tanpa melihat catatan, menjelaskan. Oke, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengambil informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan. B dengan C juga menjelaskan Bapak Ibu. D. Iya, B. Oh, menjelaskan kan?
Nah, Yang D juga menjelaskan. dapat menjelaskan juga. Tapi mana yang lengkap ABCD-nya? Menjelaskan kondisi D, Setelah Bu, D. melaksanakan proses yang D ya Bapak Ibu, Yang setelah D. melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah C. Kemudian siswa itu audien dapat Yang D. menjelaskan behavior dengan secara benar. Oke. C, Bu. Oh, C. Ya, betul. Ini Bapak Ibu sudah. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kurang sebentar lagi. Kalau mau ngantuk sudah sebentar. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar. Mengidentifikasi jenis sifat, fungsi, bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta. Nah, yang diminta mencipta ya Bapak Ibu. Maka yang mencipta yang mana? Mengelompokkan, membuat produk, menjelaskan. B. B. Ya, betul Bapak Ibu, nggak usah kalau ada soal-soal semacam ini. Kadang-kadang nggak usah membaca yang C. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik dengan kompetensinya dimuat dalam mana? Ini dimuat dalam mana tujuan pembelajaran? PP, Bu. RPP. Ya, RPP. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Modul. Kita lanjut. Oke. KD-nya nomor ini adalah menjelaskan faktor kelipatan suatu bilangan. Indikator ketercapaian kompetensi yang kurang sesuai Bapak Ibu. Nah, di sana menjelaskan ya Bapak Ibu. Nah, menjelaskan yang kurang sesuai itu yang mana begitu. Oke. Jadi menjelaskan itu C2 memahami. Menentukan itu C3, menentukan faktor, menentukan itu C3. Sedangkan menjelaskan itu C2. Memberi contoh faktor dan bukan faktor suatu bilangan. Kurang sesuai. Nah, seharusnya Bapak Ibu, ini soal agak-agak ya. C2 itu adalah menjelaskan, maka dia harus menjelaskan yang benar. Seharusnya ini bukan kurang tepat, ini yang sesuai saja kalau soalnya kurang kayak gini. Yang sesuai untuk KD tersebut. Jadi asli jawabannya C2 dengan C2. Tapi kalau kita memang ini soal tahun kemarin ini ya, karena kurang sesuai, maka kita pilih A, B, C, D sama-sama C3. Yang paling tidak sesuai yaitu memberikan contoh dan bukan faktor suatu bilangan yang tidak berkaitan dengan kelipatan suatu bilangan. Jadi yang paling salah selain KKU-nya nggak salah materinya. Itu yang dipilih. Begitu ya Bapak Ibu. Dalam RPP yang disusun, tertulis setelah melaksanakan ini yang belum lengkap, yang belum lengkap, yang belum ada apanya Bapak Ibu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, bentar. Menggali informasi melalui diskusi materi tentang teks Audiensnya nggak ada, Bu. eksplanasi. Audien. Yang ada apanya Bu? Siswanya nggak ada. Siswa. Apa? Audiennya nggak ada, siswanya nggak ada. Audiennya nggak ada. Oh iya, betul. Siswanya nggak ada ya Bapak Ibu. Dengan Iya. benar itu degree. Setelah melaksanakan proses pembelajaran itu kondisi. Kemudian melalui diskusi materi tentang teks. Oh iya, siswanya nggak ada. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau Bu Yuri seorang sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar yaitu menjelaskan skala. Kemudian indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk kompetensi tersebut. Menjelaskan. Nah, ini ada kata menjelaskan. Yang lainnya nggak ada Nggak ya ada. Bapak Ibu. Menggambarkan, Berarti A. menentukan itu adalah C3 Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu ini sudah materinya, memang saya PPT-nya kok panjang. Biasanya saya berusaha agar cuma 1 jam, Bapak Ibu. Jadi yang yang ke arah timur tuh bisa melihat. Tapi ini saya berusaha agar Bapak Ibu tidak bingung untuk semua mapel. Saya latihkan.
Tapi juga saya berikan soal-soal yang kemarin, tahun-tahun kemarin. Yang periode-periode kemarin, agar Bapak Ibu bisa latihan. Kemudian saya berikan konsepnya lengkap, padat, dan tips triknya. Agar Bapak Ibu mudah mempelajarinya dengan waktu yang begitu singkat. Karena apa? Karena Bapak Ibu punya tugas banyak. Tugas-tugas itu yang kalau ditinggalkan ya tidak mungkin. Karena UKIN itu ya diambil dari Bapak Ibu. Mulai video pembelajarannya itu berapa? 6 kalau saya lihat itu. 6, kemudian belum portofolionya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan malam ini, meskipun sedikit ya Bapak Ibu, tapi dapat poinnya. Jadi poinnya Bapak Ibu malam ini belajar tentang indikator tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu saya harap mengerti. Tapi saya yakin bisa ini. Setelah mempelajari ini bisa. Oke Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Harus Oke. hafal konsepnya ya Bu, harus tahu C1 sampai C6, itu intinya ya Bu ya. Ya, betul Bapak Ibu KO-nya. harus tahu. Dan itu terpakai nanti sampai materi evaluasi. Jadi evaluasinya juga penilaiannya ini kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, itu. Jadi kuncinya di sana agar Bapak Ibu tidak bingung gitu, tidak gerambiang lah. Karena jawabannya kok mirip-mirip ya apa ya ini ya. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah menemukan kuncinya. KKO-nya, kemudian harus hafal. Kemudian ABCD-nya harus tahu ini C atau B. Kalau behavior itu kalimatnya itu diawali dengan KKO, kalimat kerja operasional. Nah, itu B, behavior. Kalau degree itu dengan tepat, dengan benar, 3 di antara 10, berapa persen dapat menjawab dengan benar. Nah, itu. Kemudian kalau paling gampang diketahui itu audiens siswa. Kalau ada soal terus pilih mana ini tujuan yang paling tepat, Bapak Ibu langsung lihat, oh siswanya nggak ada, langsung coret saja. Berarti tidak dibuat pilihan. Memilih yang ada karena audien itu paling mudah untuk dideteksi. Yang sulit itu ya C sama B, itu hampir-hampir mirip katanya. Yang agak Oke, sulit ada itu yang C. lain Bapak Ibu? Kenapa? Bu, Yang C itu yang agak sulit namanya kondisi untuk menentukan Oke, kondisinya. kondisi. Iya. Oke. Ya Kondisi betul itu Bu, Pak Sarul Raja yang harus setelah dipahami. mengkaji sumber belajar itu ya Bu ya. Iya. Kalau Jadi kondisi kalau itu. pokoknya B dengan C itu perbedaannya kalau B itu ada kata kerja KKO-nya Bapak Ibu. Kalau Iya, C ya. itu biasanya ada kata setelah pembelajaran, Ya, setelah setelah berdiskusi, setelah diberikan gambar, setelah. Nah, ada kata setelah kegiatan pembelajaran. Begitu. Itu adalah kuncinya untuk mencari C. C itu biasanya dikasih apa apa ya, media, boleh alat, bahan, metode setelah berdiskusi, Oh, B apa setelah katanya, Bu? gambar. Behavior, Bu. Behavior itu dimulai dengan kata kerja operasional. Siswa itu ada dapat tadi. Ibu izin Bu. menjelaskan. Itu tadi ada yang pertama Ibu buat, nanti kan Ibu kirim lagi itu kan Bu, biar kami print Bu. Kan ada pertama Ibu menjelaskan tadi behavior itu kan Bu kan? Ya, Ya, biar itu belajar kan satu lagi Bu. paket materi Iya, itu. Pasti share lah filenya, rekamannya saya share ya agar Bu. Bapak Ibu Ya. bisa dipelajari berulang-ulang, tahu Iya, utuh. ya Bu. Baik, ada yang lagi? Jadi behavior itu dimulai dari kata kerja operasional. Kita kirim materinya di grup. Iya, selalu saya kirim Bapak Ibu. Meskipun mungkin kadang-kadang agak telat ya, kadang-kadang saya mau ngirim itu internetnya down begitu. Kalau pembelajaran saya usahakan kalau down internet di rumah itu saya selalu pastikan ada data begitu Bapak Ibu. Ibu izin Jadi Bu, revisi studi kasus kami Kak mana Bu? oke, baik yang studi kasus ini yang sudah mengumpulkan 4 orang ya, Bu Rahma, Bu Dora, terus Bu Sri, Bu siapa yang pertama, Bu Rica Rika, 4, Rika. satu Bu 10 ya. Jadi kalau minimal ada 10 atau 15 kita ketemu, saya japri begitu. Bu Kemudian Heni tinggal salahnya evaluasi belum Bu, tinggal evaluasi lagi. Maksudnya saya. baik, Bapak Ibu sama ngetik-ngetik setiap hari dipikir, enggak apa-apa. Iya. Kita Sama belum selesai ke PLB. waktu yang baik. Waktunya memang sulit ya Bapak Ibu. Tapi minimal Iya. sudah ada gambaran.
Begitu. Ditambah lagi suka ngerajuk-merajuk, Bu. Oke. Bapak Ibu pengen kita harus pinter-pinter mengatur waktu ya Bapak Ibu. Humai, studi kasusnya saya proses. Boleh Bapak Ibu, silakan saya tunggu sampai 10. Kemudian kita kumpulkan bareng, salahnya di mana. Bapak Ibu yang dicontoh itu di PPT ya Bapak Ibu. Yang saya kirimkan dalam bentuk yang ada covernya, itu bentuk cover. Bentuk Ya, cover. Bu. Ya, Hanya Bu. bentuknya saja tuh, seperti ini loh, cover, kemudian Ya. bentuknya seperti ini. Tetapi kalau yang lebih baik, Bapak Ibu lihatnya di PPT, bukan. Jadi studi kasus itu ada penilaiannya, ada masalahnya. Nah, yang runtut itu memang saya sampaikan yang di PPT kemarin. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu, studi kasus itu penting banget Bapak Ibu. Kalau nilai PCK-nya Bapak Ibu kecil, studi kasusnya 100, nah itu kan bisa ngangkat, besar sekali. Ya, Bu. Belum, Oke, ada kita yang rantai tanyakan lagi di Bapak? kasus masih baca-baca, Bu. Boleh Pak Kasmir, boleh. Yang penting jangan sampai tiba-tiba sampai deadline upload, Bapak lupa, ngopi punya temennya. Woi, terus habis itu ganti Enggak nama. sih. Nggak boleh. Saya Soalnya tidak lagi menyarankan. rancang buat PPL nih, Bu. Iya benar, saya tahu memang PPL itu kalian Bapak Ibu membuat modul acaranya, RPP-nya yang menyita waktu itu. Tapi saya sarankan meskipun sepepet-pepetnya Bapak Ibu jangan mengopi dari internet, ganti nama. Ini Ya, adalah Bu. masa depan Bapak Ibu. Taruhannya masa depan. Kadang-kadang kalau kita Ya. nggak lulus-lulus juga di sekolah itu seolah-olah kita bukan guru profesional. Nelongso begitu kalau orang Jawa itu. Begitu. Betul. Yang Bu. menerima sertifikat kita tidak gitu. Saya berharap Bapak Ibu Mau lulus tanya, Bu. semua. Boleh. Bu, kalau kita membuat studi kasus ini, Bu, harus Ya. sesuai dengan permasalahan yang kita ambil pada saat PPL. Bapak Ibu mau siklus 1, siklus 2 itu tidak disebutkan kan Bapak Ibu? Betul, Bu. Nah, Betul. kalau pada saat Tidak. Bapak Ibu PPL iya, tapi kan tidak disebut pada siklus ini saya kedua enggak. Jadi Bapak Enggak Ibu pasti sih. waktu PPL atau ada permasalahan yang ada di kelasnya Bapak Ibu yang perlu penanganan. Karena waktu PPL Bapak Ibu saya yakin menggunakan model-model yang bagus. Ya. PJBL Ya. atau profesioning. Jadi menulisnya itu memang bagus gitu loh maksud saya. Kalau biasanya kan sebelum PPL tuh model pembelajarannya kita kan nggak terarah tuh. Tapi kalau PPL dengan dosen kan terarah. Ya, Jadi ibaratnya knowledge-nya itu udah senang angkatnya dari PPL tuh ya, Bu. Iya, Bu. betul. Karena udah nampak Oke. masalahnya, karena udah mengkaji dari awal kan, Bu. Iya, tapi yang dicontoh cara penulisannya yang di PPT ya Bapak Ibu. Ya. Begitu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Jadi kalau tidak ada, boleh nanti saya di Japri kalau sudah studi kasusnya, saya kumpulkan sampai 10 lah minimal, kemudian kita bertemu secara online seperti ini. Oke, Baik. kalau tidak ada Bapak Ibu, saya tutup kegiatan pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Terima kasih, alamin. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, atas Bu. kehadirannya. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu, dijaga kesehatannya Amin. sampai Amin. selesai Amin. ujian. Dan saya Amin. berharap Amin. saat ujian juga sehat. Oke, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.